Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Praja, mahasiswi Pendidikan Sejarah angkatan 2019 kelas A semester 6. Nah, baik, di sini saya izin mereview materi mengenai Islam di Afrika di mata kuliah Sejarah Afrika dengan dosen penggampu Ibu Eko Ribawati MPD. Nah, jadi untuk materi kali ini yaitu mengenai Islam di Afrika. Nah, jadi poin pertama yaitu mengenai perkembangan Islam di Afrika. Nah, jadi awal adanya Islam di Afrika ini masuk pada abad pertengahan ke-7 yang dibawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hijrahnya Nabi Muhammad ke Afrika ini yaitu untuk membawa Islam ke Afrika, hijrah ke Habsyi gitu. Nah, kemudian periode masuknya Islam ke Afrika ini juga dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Periode kedua yaitu oleh kekhalifahan Utsman bin Affan. Periode ketiga yaitu Umar bin Abi Thalib. Periode yang keempat yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, jadi Islam masuk ke Afrika itu dibawa oleh Nabi Muhammad beserta sahabatnya ke Habsyi gitu, yang dimana Nabi Muhammad ketika itu dapat tekanan dari kaum Quraisy gitu, sehingga Nabi Muhammad ini hijrah ke Habsyi bersama para sahabatnya. Nah, kemudian di Afrika ini, di Habsyi ini, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu mendapatkan perlindungan gitu. Dan pada saat itulah gitu Nabi Muhammad ini menyebarkan agama Islam di wilayah Afrika. Nah, kemudian di Afrika sendiri ada yang namanya Raja Najasyi. Nah, pada saat itu Raja Najasyi ini mengkonfirmasi gitu kepada Nabi Muhammad secara langsung apakah kehadiran Nabi Muhammad ini benar gitu untuk menyebarkan agama Islam dan membawa umat Nasrani gitu, atau apakah ada maksud lain gitu. Nah, kemudian pada saat itu Nabi Muhammad pun menjelaskan dan mengeluarkan serta membacakan ayat Al-Quran, ayat pertama dari surat Maryam. Nah, kemudian masuk ke dalam periode kedua yaitu periode Umar bin Khattab. Nah, pada periode ini fokus ke dalam ekspansi atau perluasan wilayah. Nah, pada masa inilah Islam mulai berkembang di wilayah Mesir. Nah, kemudian periode ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, pada periode ini sama masih melakukan ekspansi, namun ekspansi ini sangat luas sampai ke dalam Kartago. Namun pada saat itu terdapat beberapa hambatan sehingga terhentinya perluasan wilayah Islam di Afrika. Nah, kemudian ada dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah ini Islam mengekspansi atau memperluas wilayah dari Afrika sampai dengan Spanyol. Nah, kemudian pada masa ini pun ada keberhasilan tersendiri yaitu berdirinya Universitas Kartago. Nah, kemudian setelah Umayyah ada yang namanya dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti ini Islam tidak fokus ke dalam ekspansi, namun pengembangan peradaban Islam di wilayah Afrika sendiri. Nah, setelah ada dampak perkembangan Islam di Afrika Utara. Jadi dampaknya itu, yang pertama itu penggunaan bahasa Arab yang merata di wilayah Afrika. Yang kedua itu mengenai perkembangan bidang administrasi pemerintahan. Lalu ada toleransi beragama, baik kelembutan dan keadilan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW juga ketika berdakwah atau menyampaikan menyebarkan agama Islam itu secara kelembutan gitu, tidak dengan kekerasan. Kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan, administrasi, dan bangunan. Nah, pada masa ini terdapat keberhasilan kembali gitu, yaitu dalam bidang pembangunan, seperti pembangunan Universitas Al-Azhar, yaitu universitas terbesar di Afrika gitu. Kemudian setelah ini ada materi selanjutnya yaitu mengenai perdagangan Trans-Sahara. Jadi perdagangan Trans-Sahara ini merupakan komoditas perdagangan yang dimana perdagangannya dilakukan di gurun Sahara menggunakan unta-unta. Adapun rute-rutenya yang mungkin sudah dijelaskan secara jelas oleh kelompok. Kemudian
komoditas yang dijual juga seperti emas, garam, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini juga saya sedikit memberikan analisis mengenai perbedaan dan persamaan masuknya Islam ke Afrika dan juga Indonesia gitu. Di persamaannya sendiri gitu, masuknya Islam ke Nusantara atau ke Afrika itu sama-sama pada abad ke-7. Lalu perbedaannya yaitu jika masuknya Islam ke Afrika itu dibawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW, serta berkembangnya juga dikembangkan oleh sahabat-sahabatnya. Namun di Indonesia sendiri masuknya itu pada abad ke-7 sama, dan juga berkembang dibawa oleh pedagang, sufi, dan lain sebagainya gitu. Dan berkembangnya itu melalui perkawinan, pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Analisis saya ini sumbernya dari buku Jas Mewah, jangan sekali-kali melupakan sejarah dan dakwah, karyanya Dr. Anwar Bahtiar. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.